Halo? Nah, udah kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Oke, jadi kita hari ini akan membahas 2 hal ini sekaligus ya. Terus nanti di sesi terakhir kita tidak lagi bicara materi. Jadi di sesi terakhir nanti teman-teman tinggal presentasi dan Q&A. Dah. Jadi ini di pertemuan terakhir langsung 2 kelompok. 2 kelompok. Nah, hari ini kita akan membahas 2 hal ini. Semoga waktunya nyandak ya, atau cukup. Tolong ada yang ngecek rekamannya sudah jalan apa belum? Masih jalan apa enggak? Masih jalan, Mas. Masih, Mas. Masih kok, Mas. Oke. Pertama kita bicara tentang disabilitas. Disabilitas. Ada yang bisa ngasih pendapat nggak sih? Disabilitas itu apa? Satu orang aja. Halo? Oke, nggak ada. Disabilitas itu adalah kondisi di mana, ini kan kalau dalam bahasa kan terdiri dari 2 kata ya. Pertama adalah kata dis dan ability atau able. Berarti ini disable. Nah, able itu merujuk pada kemampuan. Kemampuan. Nah, artinya dia tidak mampu. Nah, ini adalah konsep dari disabilitas. Nah, maka kemudian jika ada dia disandingkan dalam konteks normality. Orang yang dianggap normal itu yang able. Able. Walaupun ini, kenapa sih ini? Itu disabilitas ya. Nah, disabilitas itu jenisnya cukup banyak sekali ya. Ada banyak sekali jenis disabilitas. Dan disabilitas itu tidak semuanya karena bawaan lahir ya. Tapi apapun yang menyebabkan fungsi tertentu tidak bisa berjalan dengan baik, itu bisa menyebabkan disabilitas. Nah, salah satu jenis disabilitas, salah satunya adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik. Aduh, lupa nggak ngecas pensil saya ini. Disabilitas fisik. Nah, ini bisa macam-macam ya. Disabilitas fisik itu artinya ada fisik yang mempengaruhi pergerakan atau kemampuan tubuh untuk mobilitas. Misalkan mengalami kecelakaan, lalu kakinya nggak berfungsi, bisa, atau karena pas kecil kena polio, maka kakinya menyusut kecil, atau gangguan-gangguan ortopedik lah, olahraga terus gitu, atau ketembak terus kakinya harus diamputasi dan lain sebagainya lah, dan lain-lain. Nah, ini nih berkaitan dengan disabilitas fisik. Bisa soal perkara otot, bisa perkara tulang, bisa misalkan ada beberapa konteks itu di mute dulu aja, itu yang ada beberapa konteks tulang ekor itu ada yang menyebabkan kelumpuhan kalau itu kecelakaan. Nah, itu ada di sini. Aduh, nggak bisa ya. Kelumpuhan dan lain-lain. Yang fisik. Yang kedua itu disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik. Sensorik artinya ini berkaitan dengan sensor otak. Ada yang terganggu di dalam proses delivery indrawi
atau sensor indrawi yang dikirim ke otak. Nah, ini ada problem di sana. Nah, ada misalkan tunanetra. Tunanetra itu apa? Tunanetra itu apa? Tunanetra itu tidak bisa melihat, Mas, atau buta. Kita tunarungu Tidak bisa mendengar. atau tuli. ya, tuli. Ada tunawicara Tidak bisa itu bicara. bisu. Aduh. Sini bisu lah. Nah, ini juga sama ya. Ada yang sifatnya sejak lahir sudah tunarungu, sudah bisu dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang ini munculnya ketika dewasa. Misalkan apalah kecelakaan, matanya kenap, lalu apa bagian ininya selaput matanya terkena, akhirnya bisa buta. Sama tunarungu dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada beberapa yang terutama kalau dia sejak lahir itu akan combining ini. Kalau tunarungu ini terjadi sejak lahir, biasanya akan combine ke sini. Tunawicara. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena dia tidak pernah dapat sensor bahasa. Dia terganggu. Nah, tapi ini biasanya combining. Nah, berikutnya ada disabilitas yang sifatnya intelektual. Intelektual. Wow. Ini yang berkaitan tentang ini. Jadi ini bukan bodoh ya. Lebih ke ini. Jadi fungsi otak itu tidak berfungsi untuk memproses informasi. Jadi sensor di dalam otak itu tidak mampu beradaptasi, memproses informasi di sekitarnya. Nah, yang paling terkenal itu autis. Nah, ini biasanya gejalanya sudah muncul sejak kecil. Down syndrome dan lain-lain. Ya, intinya ada ini juga bisa muncul ketika dewasa atau ketika tidak selalu dari kecil gitu. Misalkan gila. Nanti itu berkaitan dengan mental kalau gila. Jadi ini autis ini yang berkaitan dengan intelektual, proses mencerna proses informasi sekitarnya. Nah, yang macam-macam kayak kegilaan itu mental. Disabilitas mental. Nah, yang terberat itu kalau sudah kena skizofrenia. Kalau skizofrenia itu punya realitas ganda ini. Orang yang kena skizofrenia itu dia memiliki realitas yang hanya dia yang tahu. Ya, karena imajinasi dan itu ada bisik-bisikan, ada suara, bahkan yang terberat itu, yang paling berat itu hidup bersama orang lain yang ada di pikirannya. Ada lagi juga bipolar disorder. Bipolar itu bisa up and down dalam eskalasi yang cepat. Tiba-tiba sangat bahagia, happy, ketawa-ketawa sendiri. Tiba-tiba bisa sangat sedih, meratapi sesuatu sampai nangis-nangis dan sebagainya. Up and down-nya itu sangat cepat. Nah, tidak normal. Kalau orang normal itu nonton film sedih, dia menangis. Nonton film lucu, dia ketawa. Nah, dalam hal bipolar ini, nggak nonton apa-apa, bisa senang sendiri, bisa sedih sendiri. Karena trigger yang dia miliki itu berbeda dengan yang lain. Nah, tapi ini macam-macam juga. Ada depresi, ada macam-macam PTSD, sampai gangguan narsistik, macam-macam itu yang banyak
dibahas influencer sama anak-anak muda zilenial itu. Nah, ini ada lagi beberapa jenis disabilitas yang lain itu kombinasi itu semua sih. Atau ada juga yang ini. Disabilitas komunikasi. Ini juga disabilitas komunikasi. Ini berkaitan dengan ini, kemampuan mendengar, berbicara, dan memahami bahasa. Misalkan gagap. Gagap ini gagap yang beneran ya. Gagap atau orang kalau habis kena stroke biasanya ngomongnya ngelantur. Bukan ngelantur, nggak jelas, kayak balik kayak anak kecil. Misalkan kena stroke. Masalah di bahasa biasanya. Di bahasa sama fisik atau pergerakan. Nah, ada juga yang beberapa ahli mengatakan disabilitas yang sifatnya jangka panjang. Disabilitas yang jangka panjang. Apa misalkan epilepsi, terus diabetes atau jantung, penyakit jantung. Nah, kalau udah kena ini, seseorang itu harus sudah waspada. Dia harus ngapain? Misalkan jantung, ya dia jangan olahraga berat. Karena jantung itu bisa tiba-tiba berhenti nih kalau olahraga berat. Diabetes, ya harus tahan konsumsi gula. Dia nggak boleh lagi. Karena hari ini tidak bisa mengkonsumsi gula dengan cukup benar ya. Jadi dia disebut juga disable. Dan lain sebagainya. Nah, apa poin yang ingin dikatakan dari jenis-jenis disabilitas ini? Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita cermati jenis-jenis disabilitas di atas, konsep dasarnya adalah semua orang punya potensi mengalami disabilitas. Kenapa? Karena ada jenis-jenis disabilitas yang bukan dari lahir. Orang buta itu bisa tiba-tiba habis kecelakaan, atau dalam beberapa kasus ada yang itu gara-gara konsumsi obat secara berlebihan dan obatnya cukup keras, misalkan obat tetes mata yang terlalu berlebihan. Dalam beberapa kasus orang buta itu ada yang tiap mata merah itu dikasih tetes mata, dan dia sudah lakukan sejak SD, SMP, SMA, kuliah, tiba-tiba dewasanya buta karena terlalu berlebihan. Nah, karena konsepnya adalah semua orang punya potensi mengalami disabilitas, maka ini harus diatur secara publik. Orang ini harus memiliki hak secara publik atau memiliki hak yang harus dilindungi negara. Kenapa? Karena ini bisa saja menyangkut syiar. Nah, kenapa ini penting? Karena sejarah umat manusia menempatkan disabilitas itu sebagai sesuatu yang bermasalah sejak dulu. Di masa yang lalu, ya, orang kalau ditemukan, ini kita kalau ngomong ini ya, sebelum peradaban lama ya, sebelum Masehi lah. Kita bisa merujuk ke banyak sebelum Masehi, ada Romawi, ada Babilonia, ada peradaban India dan lain sebagainya. Rata-rata disability itu dianggap sebagai kutukan Tuhan.
Ini anggapannya adalah kutukan Tuhan. Ada kutukan Tuhan, terus perkembangannya lagi itu juga ada karena ini bersekutu dengan iblis. Orang yang disable dalam teks-teks kuno itu dijelaskan disebabkan oleh beberapa argumentasi, salah satunya di antara dua ini. Ada juga argumentasi yang lainnya. Kutukan Tuhan bersekutu dengan iblis. Ini bukan perkara isu kesehatan dan sebagainya, enggak. Di masa lalu enggak dipahami dengan cara itu. Atau juga bisa juga karena dosa. Tiga hal ini rata-rata. Nah, beribu-ribu tahun orang yang disable itu diperlakukan secara tidak adil. Yang paling tinggi perlakuan tidak adil itu adalah dibunuh. Di beberapa teks disebutkan membunuh disabilitas itu terjadi di beberapa peradaban. Yang artinya dibunuh secara boleh dibunuh legal atau tidak ada konsekuensi hukum lah kalau membunuh ini dibunuh. Lalu berikutnya yang juga ditemukan dalam teks-teks abad pertengahan itu dijadikan sebagai badut atau hiburan, entertaining. Orang yang tidak bisa tidak tumbuh tingginya, yang kerdil, itu bisa kadang-kadang dijadikan ini hiburan, disuruh main sirkus dan lain sebagainya. Nah, intinya banyak sekali problem yang dihadapi oleh kelompok disabilitas selama ribuan tahun, hingga kemudian dunia secara modern, terutama sejak ini belum lama kok, ada yang namanya konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Itu sekitar tahun 2006. Konvensi PBB tentang hak disabilitas. Ini tahun 2006. Saya lupa di negara apa ya waktu itu ya. Kayaknya di Paris deh. Konvensi PBB hak disabilitas tahun 2006 yang kemudian menyatakan orang-orang ini jika negara menjadi anggota dari persekutuan bangsa-bangsa, maka negara-negara itu harus mengakui hak-hak dari penyandang disabilitas. Harus mengakui ini. Nah, kenapa? Ya karena selama beribu-ribu tahun orang yang disabilitas itu benar-benar didiskriminasi, dizolimi, bahkan secara pada tahap yang dalam tanda petik itu tidak manusiawi. Nah, contoh di kehidupan modern misalkan, bayangkan misalkan kalau kita bicara diskriminasi terhadap disabilitas, di semua institusi teman-teman disabilitas itu akan mengalami diskriminasi. Misalkan institusi pendidikan, pertanyaan dasarnya, orang tuna rungu itu boleh kuliah enggak? Jawab. Menurut teman-teman, orang tunarungu boleh kuliah enggak? Boleh, Mas. Boleh, Mas. Boleh. Oke. Pertanyaan. Boleh, Mas.
Pertanyaan berikutnya, kalau boleh, terus tiba-tiba dia harus kuliah online seperti sekarang. Caranya gimana? Dia bisa nggak mengikuti kuliah online seperti sekarang? Izin menjawab, Mas. Biasanya kalau orang tunarungu itu kan dia udah ada fasilitas kayak alat bantu dengarnya. Jadi pasti dia bisa mengikuti kuliah online seperti ini kalau dia punya alat bantu itu. Oke. Alat bantu itu kalau masih ada daya dengar di atas 20%. Kalau tuli total, atau di bawah 20%. Atau gini, oke, nggak usah. Gini, terus alat bantu dengar itu siapa yang menyediakan? Yang menyediakan dirinya sendiri. Ya. Oke. Contoh lain, kuliah tidak online, kuliah tatap muka. Bagaimana cara kuliahnya orang tuli dan tunawicara? Menggunakan bahasa isyarat, Mas. Hah? Menggunakan bahasa isyarat. Pertanyaannya, siapa yang menyediakan bahasa isyarat? Izin menjawab, Mas. Menurut saya ketika suatu institusi pendidikan berani untuk menerima mahasiswa ataupun murid dengan penyandang disabilitas apapun itu, seharusnya mereka sudah memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk anak-anak dengan penyandang disabilitas itu bisa menerima materi dengan baik. Jadi fasilitas yang menyediakan tentu saja dari institusi pendidikannya tersebut. Oke. FISIP menyediakan apa tidak? FISIP membolehkan apa tidak? Anak tunarungu tunawicara kuliah di FISIP. Membolehkan nggak sih? Atau melarang? Membolehkan. Oke, membolehkan. Terus ada fasilitas tadi, bahasa isyarat. Pernah ketemu? Tidak pernah, Mas. Nah, terus piye kok? Problemnya karena kalian nggak ada temennya yang ini ya. Nah, ini yang teman-teman yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas di institusi pendidikan. Enggak semua institusi pendidikan itu aware menyediakan apa. Termasuk misalkan mahasiswanya buta. Terus semua skenario belajar itu pakai buku atau buku yang ada di perpus. Yang tunanetra ini gimana cara belajarnya? Nah, banyak sekali institusi pendidikan di negeri ini yang tidak aware terhadap situasi itu. Ini di institusi pendidikan, di tempat kerja. Pertanyaan dasarnya, gimana nasib disabilitas dalam rekrutmen kerja?
Ada yang mau ngerekrut orang buta? Atau yang lain ya? Dulunya dia nggak buta, kerja, lalu kena masalah, disiram air keras atau apapun lah, kecelakaan, terus dia jadi buta. Terus biasanya apa yang dilakukan oleh perusahaan? Pecat. Rumah. Ini yang selalu dilakukan. Tapi pertanyaan dasarnya, boleh nggak sih kontrak kerja berisi kalau disabilitas dipecat? Dipecat. Boleh enggak? Boleh. Jawabannya tidak boleh. UU nomor 8 tahun 2016 itu mengatur hak-hak disabilitas. Termasuk kampus atau tempat kerja itu tidak boleh menggunakan rekrutmen yang sifatnya eksklusif terhadap disabilitas. Misalkan, kampus itu dulu sering bermain di syarat ini. Syarat sehat jasmani, dan rohani. Sehat jasmani itu dalam banyak tempat diterjemahkan sebagai tidak disabilitas. Sekarang ini tidak boleh ditafsirkan semacam itu berdasarkan undang-undang ini. Termasuk bekerja juga sama. Ini adalah undang-undang yang mengatur disabilitas. Termasuk hari ini di dalam undang-undang yang sama, di undang-undang yang sama, UU nomor 8 tahun 2016 itu mengatur swasta, perusahaan swasta itu wajib melakukan rekrutmen minimal 1% dari jumlah pegawai atau karyawan. Jadi kalau karyawannya 100, wajib ada 1 orang. Kalau swasta. Kalau institusi negara, kayak kampus negeri, kayak Undip, Unair, UGM, itu wajib merekrut 2%. Ini obligatori ya, wajib. Wajib. Jadi sudah sangat banyak berubah dengan adanya undang-undang ini. Jadi Indonesia itu sudah cukup maju dalam hal ini. Tapi ini hanya undang-undangnya, teman-teman. Praktiknya, mari kita lihat. Di tempat kerja, misalkan kayak kampus, ada nggak yang karyawannya disabilitas? Saya sendiri pernah lihat, Mas. Saya sendiri pernah lihat waktu itu lewat di Twitter dari perusahaan Sosiola, itu mereka rekrut karyawan disabilitas. Ada satunya yang bisu dan satunya itu yang salah satu tangannya diamputasi. Ya, itu ya betul. Jadi cerita perusahaan atau institusi kampus atau apapun ya, atau pemerintahan merekrut disabilitas ini kan mandatori itu kalau ini dilanggar melawan hukum. Tapi praktiknya ya memang ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Misalnya Metro TV ya, di Metro TV itu karyawannya sekitar saat itu sekitar 2000-an. Karena Metro TV itu
ada perusahaan Metro TV, Media Indonesia, terus Medcom, sama apa namanya catering itulah. Itu pegawainya segini. Saya menyaksikan itu ada kalau 50 orang itu disabilitas di kantor ini. Di kantor yang saya tinggali dulu itu ada lebih dari 50 orang disabilitas dan memang itu direkrut dalam posisi yang disabilitas untuk memenuhi ini kan lebih dari 2% ini. Jadi banyak perusahaannya gitu. Tapi dalam praktek umumnya masih banyak sekali institusi yang bodoh amat dengan undang-undang ini. Nah, artinya ini kita sebenarnya sudah jauh lebih progresif ya. Jadi disabilitas itu dengan undang-undang ini itu memiliki hak atas akses pendidikan, hak terhadap pekerjaan, hak terhadap kesehatan, hak terhadap macam-macam. Nah, ini nanti ada lagi kemandirian, hak atas aksesibilitas, keadilan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini adalah hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Maka jelas batasnya ketika kita ngomong ideal, ya ini. Maka ketika ada praktik-praktik yang tidak benar, menurut kategorisasi ini, ya itu harus distatuskan sebagai praktik yang salah. Dimanapun itu. Nah, maka mari kita coba untuk melihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh disabilitas supaya, jadi gimana caranya negara memastikan hak-hak ini terpenuhi. Nah, maka negara kemudian mendorong institusi-institusinya melalui undang-undang mandatori di dalam undang-undang ini untuk salah satunya adalah memiliki fasilitas atau memiliki institusi yang ramah disabilitas. Oke, salah satu fasilitas ramah disabilitas yang kalian tahu apa? Halo? Di FISIP aja misalkan. Ada nggak fasilitas ramah disabilitas di FISIP? Ada, Mas. Contohnya itu kayak kalau di terap-terapan itu ada jalur yang buat naik buat kursi roda, Mas. Sama kursi rodanya juga ada. Oh, itu namanya RAM. Oke. Jalan landai ini ya. Ada lagi apa? Cuma ini tok yang kalian tahu. Yang itu Mas, setiap di jalan tuh ada yang jalan warna kuning untuk yang tuna netra kalau nggak salah. Itu nanti kok dikasih warna. Bukan warna, maksudnya petunjuk jalannya untuk arah jalannya, kemana itu perjalanannya. Oke, bisa deskripsikan lebih detail nggak? Bentuknya kayak apa? Bentuknya biasanya dia ada. Dia di mana? Dia di lorong biasanya. Oke, Terus dia di lantai itu Mas, di jalanannya itu suka ada, dia warna kuning biasanya Mas. Apa ya namanya sebentar? Oke, nggak usah namanya, deskripsikan saja. Ini kan? Ya, di jalan, di lantai. Ini namanya tactile. Atau jalur tactile. Nah, pertanyaannya, ada yang belum tahu apa kegunaan bulat-bulat ini dan warnanya kuning? Kalau warnanya saya belum tahu sih, Mas. Oke. Terus kalau bulat-bulatnya ini?
Saya Kalau kira Kalau Mm-mm. jalurnya itu untuk memudahkan mereka mengetahui itu jalurnya kan bisa dirasakan gitu. Oke. Jadi teman-teman bagi yang belum tahu, pasti sudah pernah nemu ya. Mungkin ada yang belum tahu. Ini kenapa bulat-bulat? Ini supaya diinjak. Itu ketahuan. Oh ini jalurnya. Kalau dia masih nginjak di ini. Nah kenapa warna kuning? Ya warna kuning ini untuk yang normal. Untuk kalian yang nggak tunanetra. Supaya kalian tuh respect. Kalian tuh ngerti itu warna kuning. Kalau ada orang tunanetra jalan, ya kamu yang ngalah minggir. Jangan jadi tolol, nggak mau minggir. Apalagi kalian naik motor. Karena ini tidak hanya di lorong-lorong kampus ya, ini bisa di jalan-jalan juga. Bisa di trotoar juga. Dan kalau kamu manusia normal yang beradab, ya jangan maju ke area trotoar, sudah naik ke trotoar, terus ada jalur kayak gini dinaiki, maka Anda itu namanya bodoh kuadrat. Kalian nggak beradab itu namanya. Nah ini namanya jalur tactile. Ada lagi yang kalian ketahui apa? Mungkin banyak yang belum tahu loh teman-temanmu ini. itu Mas, toilet Mas yang ada pegangannya. Oke, toilet ada pegangannya. Terus apa lagi? Izin menjawab Mas, di FISIP ada lift juga. Yes, jadi lift itu juga ini ya. Dan kalian tahu nggak lift itu baru kapan? Ada yang tahu? Kapan Mas? Itu baru 2020 ada. Artinya FISIP itu selama bertahun-tahun lah. Itu tidak ramah terhadap disabilitas. Nggak ada lift. Padahal ada dosen yang habis kena stroke, jalannya susah, harus naik ke lantai 2 dan lain sebagainya. Nggak ada lift. Terus ada apa lagi? Tombolnya. Apa lagi? Ini kalau ini yang dibicarakan ini kayaknya infrastruktur semua deh. Yang selain infrastruktur ada nggak? Atau infrastruktur yang lain? Kalian pernah lihat jalur di Jakarta yang bentuknya U begini? Sorry, bentuk gambarnya gimana ya? Agak lupa saya. Bentuknya kalau nggak salah gini. Ini banyak ditemukan di Jakarta. Atau kalau di Semarang, kalian pernah lihat tiang-tiang yang di pinggir jalan, di trotoar setinggi sedengkul kayak gini. Pernah lihat nggak? Pernah. Ini tahu nggak fungsinya kalian? Buat apa? Atau kalau di Jakarta ada jalur bentuknya U begini. Di trotoar. Di Jakarta banyak. Di Semarang kurang tahu Mas. Yang ini nggak tahu. Oke, yang ini nggak tahu. Yang ini tahu nggak? Batas trotoar mungkin? Itu loh. Bukan batas trotoar. Misalkan ya, ini trotoar, jalan lah. Jalan. Ini trotoarnya di sini. Terus tiang-tiangnya itu di sini. Pernah lihat atau kalian? Pernah Mas. Nah, ini tahu nggak kegunaannya apa? Mungkin untuk biar trotoarnya nggak dipakai buat pemotor Mas. Yes. Ini berarti trotoar dipakai untuk tidak hanya pejalan kaki tetapi juga untuk disabilitas. Biasanya kalau dia masang kayak gini, dia juga ngikut tadi tekstil ini. Pasti di tengahnya ini juga ada tekstil.
Nah, makanya ini kenapa ini supaya pejalan kaki tetap bisa lewat, tapi motor nggak bisa. Konsepnya kayak gini. Termasuk juga itu. Termasuk tadi tekstil ini juga banyak di trotoar-trotoar ini. Nah, cuma memang ada banyak, kalau Anda googling itu ada yang lucu. Ini ada tekstil. Terus ini ada pohon. Terus tekstilnya nyambung lagi. Nah, ini namanya pembangunan. Tidak paham konsep. Itu kalian cari di YouTube itu banyak, di Google itu banyak. Ada tekstil. Ini harusnya melingkar ini tekstilnya. Harus begini. Tapi karena dikasih tukangnya, nah tukang juga sembarangan orang lah, kan nggak semua tukang yang pinter biasanya kan mandornya. Tukang yang suruh ngerjain ya pokoknya tengah jalan persis. Ya udah tukang yang melakukan ini tengahnya di sini, ini di sini. Kok ada pohon ini pokoknya ditarik di tengah. Padahal ini orang butanya bisa kejedot ini. Nah, jadi ini banyak. Nah, ini lebih ekstrim misalkan. Yang lebih ekstrim adalah sebenarnya lam. Atau jalur kursi roda. Kursi roda. Ini nggak boleh curam-curam amat. Karena tahu depan perpustakaan FISIP. Itu kan ada tangga. Terus ada jalur di tengahnya. Nah, ini dulunya itu lam. Sebelum dikasih patung di tengah ya. Sebelum dikasih patung. Jadi sebelum dikasih. Ini dulu ram. Fasilitas ram. Nah, boleh nggak ram kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa Karena boleh? terlalu Karena curam. Karena buruk curam itu. Buru-buru. Jadi gini, konsepnya. Kenapa sih fasilitas-fasilitas itu harus diberikan? Konsepnya itu begini. Karena disabilitas itu tidak butuh bantuan. Jadi membantu disabilitas itu boleh, tapi membuat disabilitas lebih mandiri itu jauh ditekankan. Konsep dasarnya itu ini, bahwa disabilitas itu bisa mandiri. Jadi kamu juga jangan sembarangan ya nolongin disabilitas tanpa pengetahuan. Semua disabilitas rasa kasihan. Jadi gini, konsep dasar di dalam psikologi manusia itu tidak ada orang yang menyukai rasa kasihan. Paham enggak? Ini Sigmund Freud yang bilang, semua orang itu bisa tumbuh rasa kasihan ke orang lain. Tapi orang dirinya sendiri jika dikasih rasa kasihan orang lain secara psikologis itu tidak suka. Itu psikologi manusia. Sudah banyak riset yang mengatakan. Maka ketika kita ingin membantu disabilitas, itu adalah mendorong mereka supaya mandiri. Nah, coba Anda bayangkan misalkan bentuk ramnya itu ada yang adalah ini. Yang ada di sini. Mungkin nggak? Dia pakai kursi roda, terus turun lewat sini. Tidak mungkin, Mas. Wah ya, bisa salto itu. Bahkan kalaupun kamu bantu, kayaknya kamu nggak kuat ya. Ayo, ada yang berani bantu nggak? Naik kursi roda, turun ke sini. Saya berani.
Itu kamu harus sarapan banyak, latihan otot tangan, sama cakram di kaki itu. Nah, makanya ini kemudian tidak disetatuskan sebagai fasilitas ramah disabilitas. Maka untuk menandakan itu dikasihlah patung di tengah. Nah, maka ini bukan fasilitas ramah disabilitas. Fasilitas ramah disabilitas dialihkan ke yang lain. Jadi dulu di masa lampau, ini sering jadi guyonan ini. Masa bikin fasilitas ramah disabilitas kayak begitu? Di zaman lampau. Makanya ini akhirnya diperbaiki kan. Sekarang ya pakai lift, lantai 2, dan sebagainya. Sehingga aksesibilitas di semua gedung bisa terjadi. Nah, walaupun mungkin di FISIP itu hanya ada 1, 2, 3, anggaplah 5 yang disabilitas, tetap harus mereka dalam konteks, karena konsepnya adalah semua orang bisa disable di ini, maka semua orang harus mendapat akses yang layak, yang sama. Nah, ini enggak. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan ngasih satu perdebatan yang cukup panas terkait dengan isu disabilitas. Yang yakni SLB. Pernah dengar ya? Sekolah luar biasa yang khusus disabilitas. Pertanyaannya, ini baik apa tidak? Apa tidak? Ayo, silakan jawab. Ini hal baik apa tidak? Baik. Baik. Oh, argumennya dong. Baik, karena itu SLB merupakan salah satu kayak bentuk upaya dari pemerataan pendidikan. Jadi nggak cuma orang normal gitu yang bisa mengakses pendidikan, tapi disabilitas juga bisa dengan, kan kalau misalnya disabilitas disatukan dengan sekolah yang normal, notabene disabilitasnya misal disabilitas intelektual atau seperti contohnya autis dan sebagainya, itu kan kalau bukan ke sekolah yang formal yang isinya orang-orang yang normal, itu kan nggak bisa ya Mas, maksudnya susah gitu dibully dan sebagainya. Ya, itu salah satunya. Nah, SLB ini sebagai ya sarana itu Mas, sarana untuk yang disabilitas secara intelektual itu untuk bisa mendapatkan akses pendidikan juga, sama seperti yang orang-orang yang normal gitu. Oke. Terhadap eksistensi SLB atau sekolah luar biasa memang itu ya. Kenapa kemudian disabilitas itu dipisahkan dari proses pendidikan? Misalkan, memberi akses lah, tentu saja akses pendidikan dulu, terus tidak ada bullying dari yang normal, terus juga bisa didesain untuk spesifik, misalkan ilmu-ilmu skill spesifik, misalkan skill menjahit yang kira-kira cocok spesifik, bisa didesain untuk ke arah sana. Nah, tetapi teman-teman, ini adalah konsep lama. Ini konsep lama. Dan ini sudah di judgment sebagai bukan terbaik. Bahwa itu baik, iya. Nah, itu kan solusi kan. Bukan solusi terbaik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa dan yang terbaik yang seperti apa? Terbaik. Karena saya ingin mencoba Mas. Oke, satu-satu. Yang pertama yang suaranya kecil, terus yang kedua itu besar. Mungkin karena anak-anak yang bersekolah di situ menganggap bahwa dirinya dikucilkan dari anak-anak lain, Mas. Oke.
Yang berikutnya argumen yang lain. Kalau menurut saya seharusnya orang-orang yang disabilitas itu karena kita kan sebagai manusia itu harus tetap berkomunikasi dengan manusia lain ya Mas. Nah kalau misalnya ada SLB itu jadi secara nggak langsung orang-orang yang disabilitas ini ya interaksinya sama orang-orang yang SLB juga gitu, nggak ada interaksi banyak sama orang-orang yang normal. Jadi orang-orang yang SLB ini malah semakin diberikan diskriminasi gitu karena mereka dikotak-kotakan, nggak diaturkan gitu dengan orang-orang lain. Nah, cara yang menurut saya paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama itu sebelum kalau misalnya konsep SLB ini kan mereka sekolah dari kecil sampai gede di SLB terus. Kalau menurut saya cara yang terbaik itu adalah anak-anak SLB ini harus diberikan kayak skill-skill yang inti gitu, kayak misalnya orang-orang yang buta itu diajarin huruf braille gitu nanti supaya mereka bisa bersosialisasi atau bisa hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia yang normal. Menurut saya seperti itu. Oke, ada yang punya solusi lain? Ada yang punya solusi lain yang mungkin lebih baik? Atau apa yang kalian ada di ide kalian? Enggak ada? Ada yang punya ide? Izin menjawab, Mas. Oke, silakan. Untuk murid-murid yang berkebutuhan khusus, apakah lebih baik dimasukkan ke sekolah yang inklusif? Jadi, kalau di kota saya itu ada sekolah swasta, tapi ada satu kelas khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka bisa berbaur dengan murid-murid lainnya di luar kelas khusus tersebut, yang dimana murid-murid di luar kelas khusus tersebut itu adalah orang-orang yang non disabilitas. Oke. Yap, jawabannya benar, tapi kok yang diceritakan kayaknya itu belum inklusif amat ya. Jadi cara yang paling tepat itu adalah memperbanyak sekolah inklusif. Hal yang sama sekolah kita ganti dengan universitas atau fakultas inklusif. Ini solusi terbaik. Kenapa? Ada dua hal yang patut penting untuk dicatat. Nah, ada banyak hal sih. Jadi konsep yang terbaik itu adalah memperbanyak sekolah inklusif. Sekolah inklusif itu apa? Ya sekolah umum. Sekolah umum cuma harus memperbaiki dirinya untuk menjadi jauh lebih inklusif. Dengan cara apa? Ya dengan cara melengkapi segala kebutuhan instrumentasi supaya orang-orang disabilitas bisa sekolah di sana. Mari kita diskusikan satu persatu argumentasinya. Mas, kalau orang perkaranya adalah bullying. Bullying akan terjadi. Jawabannya simpel. Lah kan sekolah kan ada guru, ada sistem. Kenapa tidak kita mewajibkan gurunya untuk memastikan atau sistem sekolah itu memastikan tidak ada bullying? Kan bisa. Siapa yang terbukti melakukan bullying terhadap disabilitas, dia akan push up 100 kali misalkan. Melakukan bullying dengan kekerasan akan dikeluarkan dan lain sebagainya. Kan instrumentasi itu kan banyak. Gitu. Lalu akses pendidikan jelas terpenuhi ya. Bullying bisa diatasi. Skill-skill spesifik ya dibutuhkan sebenarnya. Skill spesifik baik, tetapi skill umum itu juga nggak kalah penting. Karena ada satu hal yang paling penting adalah
menurut beberapa riset, lebih dari 40%, saya agak lupa tahun berapa ini, disabilitas, waktu dia dewasa, itu suicide atau bunuh diri. Yang bunuh diri ini, 80, saya agak lupa juga angka pastinya, itu 70 apa 80%, itu dulunya pendidikan SLB. Apa kaitannya? Ada keterkaitannya di sini. Kaitannya adalah sekolah di SLB itu menjadikan interaksi sosial itu lemah. Interaksi sosial itu menjadi lemah. Sekolah di SLB itu membuat interaksi sosial menjadi lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam sekolah SLB yang dia hanya berteman dengan sesama disabilitas. Tetapi setelah dia lulus, dia itu hidup, bisa nggak dia milih hidup ngumpul dengan teman-teman disabilitasnya saja? Kan nggak bisa. Dia hidup bareng pasti. Dan ternyata hidup bareng ini itu tidak mengembangkan skill sosialnya. Sehingga dia memang tidak kena penyakit fisik lagi, tapi kena mental. Karena dia stres, depresi, dan bisa berakhir yang cukup serius. Ini, nah dengan melakukan, membuat sekolah inklusif, itu menurut riset, orang-orang disabilitas ini itu lebih kuat secara mental. Makanya hati-hati betul ya teman-teman yang masa kecilnya sudah terlalu edik dengan handphone. Addicted. Kalian akan punya problem di mental. Kurangnya berinteraksi sosial lain. Terus nanti bekerja di tempat kerja. Dan ternyata tempat kerja itu situasinya sangat aneh atau beragam. Kamu diejek, dicurangi. Temanmu yang kerjaannya menjilat karirnya lebih mentereng. Itu semua hal yang tidak pernah kamu ketahui karena kamu tidak pernah berinteraksi. Beda dengan kalau kamu berinteraksi misalkan sudah sering berinteraksi di BEM, berinteraksi di organisasi, kamu punya skill melihat bagaimana orang maju, orang setia, dikhianati, dan lain sebagainya. Itu skill sosialmu tumbuh. Sosialmu tumbuh. Yang merespon problem solving yang kamu miliki. Ini pentingnya berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekolah inklusif itu didesain agar para disabilitas ini bisa menjalankan fungsi sosial yang secara alami. Karena yang akan dia hadapi nantinya di kehidupan nyata adalah sesuatu yang ada. Nah, jadi sekolah inklusif ini memiliki kelebihan banyak sekali. Dia mengembangkan integrasi sosial, keterampilan sosial. Jadi keterampilan spesifik itu memang cocok, baik, tapi keterampilan sosial tidak kalah baiknya juga. Melatih tentang kesetaraan. Sekaligus juga mengedukasi bagi teman-teman yang normal. Supaya mereka kemudian respect dengan ini. Ini yang ketiga sebenarnya adalah akses yang setara. Jadi ini latihan secara menyeluruh. Nah, hari ini konsep sekolah inklusif ini yang dikembangkan untuk melakukan advokasi terhadap memperjuangkan hak-hak disabilitas dibanding sekolah SLB. Bukan menyatakan SLB itu jelek, tapi sebaiknya institusi-institusi itu. Nah, menjadikan sekolah inklusif itu bukan perkara yang mudah. Dia harus memenuhi berbagai kualifikasi, memiliki kurikulum yang fleksibel,
memiliki guru yang kompeten. Kompetensinya inklusif, memiliki pengetahuan, bisa mengajar dan sebagainya, memiliki fasilitas, RAM dan lain sebagainya tadi, memiliki sumber daya tambahan, misalkan ada psikolog, memiliki apa lagi? Banyak, memiliki membantu keterlibatan orang tua supaya ada awareness. Dan ini bukan sekedar fasilitas, dan ini perlu juga diinsertkan di institusi apapun, bisa fakultas, bisa macam-macam. Oke. Pertama, guru yang kompeten. Semua orang sudah paham nggak bahwa misi utama ini, ingat ya, disabilitas itu. Jadi bayangkan ya, guru yang tidak kompeten itu kalau pendekatan dengan disabilitasnya salah, dia akan menggunakan pendekatan rasa kasihan. Dan ini terlarang, teman-teman. Ini nggak boleh. Padahal ini sekilas normal kan? Apa salahnya kita itu kasihan dengan orang disabilitas? Salah bukan? Sekilas terkesan tidak salah. Tapi sesungguhnya ini adalah tidak betul. Kenapa? Kalau itu yang dilakukan, yang tumbuh itu tidak sesuatu yang sifatnya mandiri. Konsep yang akan dituju itu kemandirian. Mereka bisa naik kereta, mereka bisa pendidikan, mana mereka bisa sendiri. Itu yang dibentuk dalam logika disabilitas, bukan melakukan ekspresi rasa kasihan. Karena kalau rasa kasihannya diekspresikan, ini akan menciptakan mental yang lemah dan makin merusak. Mereka itu sudah tertekan secara kejiwaan ya dengan adanya disabilitas. Enggak hanya yang disabilitas sejak lahir, disabilitas di tengah juga misalkan. Itu mereka udah mentalnya lemah. Kalau kita terus-menerus menggunakan pendekatan rasa kasihan, mereka nggak akan tumbuh menjadi kuat. Itu konsepnya. Goal kita itu mereka bisa tumbuh secara kuat, secara mental. Karena fisik mereka atau sesuatu yang mereka miliki itu ada yang lemah. Kira-kira gitu. Maka kita nggak boleh menggunakan pendekatan-pendekatan yang menghasilkan. Ya. Oke, sorry, aku kelupaan. Ini bisa bahaya ini. Ini kan 2 materi ya. Kenapa saya terlalu asik di sini? Ini kita masih berapa menit? Wah, masih dikit lagi ya. Oke, kita akan masuk materi korupsi. Oke, coba kita jenis-jenis korupsi. Teman-teman yang tahu apa saja? Enggak ada yang tahu. Apa bentuk-bentuk korupsi yang teman-teman ketahui? Kelamaan. Apa? Suap. Izin menjawab. Pengambil hak bukan miliknya, seperti waktu juga bisa, Mas. Waduh. Ada banyak yang lebih jelas ya daripada korupsi waktu. Korupsi waktu ini sebenarnya tidak korupsi amat lebih ke enggak disiplin aja itu. Biasanya orang yang, tapi ada yang lebih korupsi besar ya. Suap. Misalkan kasus suap. Contoh kasusnya apa? Banyak, ini kasus yang paling banyak ini. Kamu ingin mendapatkan kamu ingin dapat nilai A. Kamu memberikan saya handphone gitu misalkan. Nah, itu suap. Supaya nilaimu menjadi A. Nah, dalam kasus yang berbeda kita ubah, kamu ingin memenangkan proyek. Nah, untuk memenangkan proyek kamu ngasih uang sekian juta ke yang bakal bertugas memenangkan. Apalagi? Izin menjawab, Mas. Gratifikasi. Oke, gratifikasi. Gratifikasi ini apa sih? Gratifikasi sama suap beda apa enggak? Beda ya teman-teman. Gratifikasi itu
Eh, kayak gimana? Ya, yang coba ceritakan gratifikasi itu kayak gimana? Yang jawab tadi loh. Sebentar Mas, saya agak lupa Oke. kalau nggak salah. Gratifikasi itu hadiah. Sederhananya begitu. Cuma kepada pejabat. Kalau suap itu jelas karena maksud. Dapat nilai A atau tadi menang proyek, menang tender. Kalau gratifikasi nggak ada urusan, pokoknya hadiah gitu doang. Hadiah kepada pejabat. Nggak ada urusan ingin menang, nggak ada motif yang spesifik. Ya aku ingin ngasih aja, udah. Misalkan kamu lulus, terus kamu ngasih baju ke aku, itu gratifikasi, hadiah. Nah, cuma ada ketentuannya kalau menurut undang-undang mana yang disebut gratifikasi. Ya kalau misalkan ngasih hadiah traktir makan di KFC ke pejabat gitu ya enggak gratifikasi lah. Tapi ngasih traktir pejabat makan-makan di Singapura atau di Gangnam, itu gratifikasi. Makanya kemarin, gratifikasi ini merujuk ke pejabat. Nah, dalam kasus kemarin siapa itu? Siapa adiknya Fufu Papa? Siapa? Kaisang. Kaisang kan bukan pejabat ya. Kaisang kan bukan pejabat. Tapi dia adiknya, anaknya, adik iparnya pejabat. Adiknya wali kota, anaknya presiden, adik iparnya bupati atau wali kota. Nah, konsep gratifikasi itu tidak hanya ke pejabat seorang, tapi juga keluarga. Nah, sekarang kamu bayangkan misalnya dalam kasus Kaisang itu. Kaisang. Menurut KPK kan 94 juta, 90-an juta ya. Kalau dihitung beneran, enggak nyarter pesawat itu bagi para ahli, itu ada di kisaran 1,5 M. Karena telah terbukti itu pesawat yang isi cuma dirinya doang. Artinya ini tidak ada sharing, ya sudah 1,5 M ini. Mungkin enggak ngasih uang 1,5 M? Ini tidak lagi pemberian yang tadi batik ke dosen, enggak, ini 1,5 M. Ini bisa senilai properti ini. Ngasih rumah ini. Properti di Tembalang itu sudah dapat yang Citra Grand itu, Citra Land itu. Maka ini gratifikasi. Hadiah. Enggak boleh, hadiah untuk pejabat dan keluarganya itu enggak boleh. Kalau dapat hadiah harus segera dilaporkan ke KPK atau dikembalikan ke KPK, diserahkan ke KPK. Ada lagi apa? Pemerasan. Nah, kalau pemerasan itu kebalikannya suap ya. Kalau suap itu dari orang luar memberikan ke orang dalam. Nah, kalau pemerasan dibalik. Orang dalam meminta ke orang luar. Nah, misalnya kamu kena masalah hukum sama polisi, udah kasih aja sekian, nanti tak beresin. Nah, itu namanya pemerasan. Atau kamu mau izin tambang. Kamu mau izin normal nih. Kamu mau izin normal, ya nggak ada mekanisme yang kamu siapkan, tiba-tiba sampai tahap akhir, ya kalau kamu mau diloloskan, ya bayar dulu. Nah, itu pemerasan. Atau kamu mau masuk Akpol atau Akmil, tahap terakhir, harus bayar sekian. Nah, ini juga pemerasan.
pemerasan. Berikutnya apa? Nepotisme. Ini penyakit yang paling bahaya ini. Korupsi yang seolah-olah tidak nampak, tapi sebenarnya efek kerusakannya bisa lebih parah daripada sekedar korupsi. Karena ini membuat satu jaring keluarga itu masuk ke dalam institusi. Gini loh, misalkan gini, ini kamu ya, ini saya terangkan kenapa nepotisme itu bahaya. A, ini dirimu, kamu kerja, lalu diupah, dapat uang, ya kan? Terus uangnya ini adalah milikmu. Nah, perkaranya ini negara atau daerah, ya. Kamu nggak ikut kerja, tapi kamu terpilih. Semua orang bayar uang ke negara. Semua orang bayar pajak, bayar retribusi, bayar apa-apa ke negara. Terus kamu terpilih. Terus kamu mengumpulkan keluargamu untuk menggunakan uang yang ada di sini. Untuk kepentingan keluargamu atau jejaring keluargamu. Nah, ini kurang ajar namanya. Makanya ini bahaya banget ini. Karena nggak kelihatan nampak. Dan ini bisa terjadi di mana-mana, nggak hanya di level negara ya. Di level apapun ada. Kamu dosen, punya anak, nanti kamu jadikan dosen. Kamu rektor, seluruh sanak kerabatmu, keluargamu, kamu masukkan bekerja di institusi yang kamu pimpin. Itu tabiat merusak institusi itu biasanya. Apalagi markup atau manipulasi. Ini contoh yang lucu itu ya dikasih ibu 5.000, harga barangnya 3.000, tapi kamu bilang 5.000 kok. Gitu, yang 2.000 kamu ambil. Nah, itu markup. Atau dapat dana proyek 5 miliar buat bikin 50 miliar buat bikin jalan. Terus jalannya itu cuma dibikin 30 miliar. Tapi SPJ-nya itu 50 miliar. Nah, untung 20 miliar. Ini markup. Ada banyak ya teman-teman. Ada banyak sekali ya. Ada lagi yang ini, korupsi fasilitasi. Nah, ini juga korupsi kecil atau istilahnya kickback. Itu apa sih? Itu loh, ngasih fasilitas kayak prosentase gini. Misalkan saya itu paling menolak untuk kasus ini. Saya jengkel ya, beberapa Pemda itu minta saya untuk jadi untuk pegang beberapa pekerjaan pemerintah ya. Tapi mereka itu minta prosentase dari nilai proyek itu. Nanti ini Mas, kalau mau kami 5%, nanti saya kasihkan ke Masnya. Nah, ini paling selalu pasti saya tolak mentah-mentah kalau yang model-model kayak gini. Ada juga sifatnya korupsi kebijakannya. Jadi ini bisa ke DPR atau bisa ke pejabat ya. Misalkan ya, kasusnya Tom Lembong, kita lepas apakah Tom Lembong bersalah apa tidak. Menukar kebijakan impor itu rawan banget korupsinya. Atau kalau di DPR itu menghapus pasal X itu janganlah ada di undang-undang. Nah, itu bayari semua itu. Ada cukup banyak jenis-jenis. Ada satu lagi yang cukup kalian belum Pak, saya nggak tahu. Kalian tuh paham apa enggak tentang yang disebut dengan money laundry? Ada yang paham nggak? Apa yang disebut dengan cuci uang, pencucian uang? Paham, Mas. Oke, yang bilang paham jelaskan.
Jadi misalnya ada suatu pejabat yang korupsi besar-besaran, terus dia membuat suatu usaha untuk menutupi penghasilan besarnya tersebut. Jadi kalau misal nanti ditanya sama orang pajak gitu, dapat uangnya dari mana? Saya ini dapat uangnya dari perusahaan saya yang ini, terus uangnya itu buat menjalankan perusahaan saya tersebut gitu, Mas. Oke, contohnya benar tapi penjelasannya belum pas. Ada yang bisa memberi penjelasan secara konseptual secara lebih pas. Apa yang dimaksud dengan cuci uang? Oke, karena kita terbatas waktu, saya jelaskan cepat ya. Pertama, disebut cuci uang. Itu kata kuncinya kan ini. Tadi kenapa saya belum menyatakan penjelasannya belum pas? Karena ini belum didefinisikan dengan benar. Apa yang dimaksud cuci di sini? Pencucian di sini apa yang dimaksud? Apa sih maksudnya dalam kata pencucian uang ini? Cuci ini artinya apa? Membersihkan, Mas. Nah, pertanyaannya, membersihkan uang itu piye? Di by clean gitu? Cuma mungkin secara mana ya, maksudnya kayak pejabat yang cuci uang mungkin seperti kayak gimana caranya uang kotor dia itu bisa kelihatan seperti uang bersih biasanya, Mas. Nah, yes. Jadi konsep uang, pencucian uang adalah menjadikan uang kotor menjadi bersih. Ini konsep dasarnya. Bersih. Nah, uang kotor itu uang apa? Uang yang diperoleh secara ilegal atau dalam tindak kriminal. Nah, uang bersih apa? Ya, uang yang secara legal memang ada. Legal. Melalui mekanisme yang legal, jual beli atau macam-macam jenisnya, atau bekerja di upah, nah, itu legal. Nah, uang ilegal itu bisa didapat dari apa saja sih? Contohnya uang kotor atau uang ilegal itu apa? Contohnya uang kena lumpur gitu. Uang korupsi. Oke, terus? Penipuan, Mas. Hah? Penipuan. Uang penipuan. Banyak ya teman-teman. Narkoba. Judi online. Judi. Pornografi dan lain sebagainya. Nah, ini uang-uang ilegal. Nah, dia melakukan sebuah skenario untuk memindah uang ini menjadi legal dengan berbagai cara. Modus operandinya banyak banget. Oke, salah satu modus operandi yang paling gampang itu apa tahu? Ada yang tahu nggak? Yang paling gampang? Bagi-bagiin uangnya ke rekening keluarga. Jadi kayak dipecah gitu. Oke, dipecah-pecah. Ya, itu paling umum ya memang. Tapi butuh rekening banyak ini. Kesulitan. Ada yang lebih gampang lagi. Bikin rumah, Mas, termasuk nggak? Kalau bikin rumah ya kelacak, no. Membuat yayasan, Mas. Yayasan. Tapi ini juga bukan tergampang. Ada dua yang paling gampang. Usaha yang banyak tuh masuk nggak, Mas? Enggak, bisa. Tapi ada tambahannya lagi. Bukan usaha yang banyak, tapi usaha jadi bikin bisnis banyak tapi fiktif, yang disebut dengan perusahaan cangkang. Nah, nanti saya terangkan kalau teman-teman belum paham. Pernah dengar ya perusahaan cangkang? Pernah. Nah, itu perusahaan ada badan hukumnya, tapi nggak ada kegiatannya, nggak ada activity. Jadi isinya itu cuma aktivitas palsu. Nah, tapi ini yang rumit ini yang super rumit ini. Udah kelas berat ini. Yang gampang aja. Cuci uang paling gampang apa?
bukan dalam rangka saya ngajari ya, supaya kalian paham nantinya. Ada 2 yang paling gampang. Bikin rumah gampang kelacak itu. Dibagi ke rekening yang kecil-kecil bisa, tapi kan butuh rekening banyak sekali. Misalkan kamu korupsi 20 miliar, terus butuh rekening 200, itu masih 100 juta itu. Masih gede. Ada yang lebih gampang. 1, itu beli barang tankable. Untankable. Contohnya apa? Lukisan. Dibelikan. Jadi ini banyak sekali lukisan-lukisan. Bukan lukisannya palsu ya. Tapi udah kerjasama dengan pelukisnya yang juga. Jadi ada pelukis-pelukis ternama itu banyak itu yang melakukan menjadi agen pencucian uang. 1 lukisannya dia dibeli dengan harga 10 miliar. Nah, yang sebenarnya terjadi itu adalah pelukisnya itu dapat 1 miliar. Nah, 10 miliarnya tercatat sebagai lukisan. Nah, nanti lukisan ini dibeli oleh pengusaha tertentu yang akhirnya uangnya itu balik ke si orang tersebut. Mudah nggak? Paham. Ini loh. Ini A, B, C. Ini pelukis. Ini yang nyuap. Ini saya yang disuap. Nah, supaya kan ini mau ngasih uang nih. 10 miliar. Nah, caranya kerjanya adalah ini si B ini membeli lukisan ke dia seharga 1 miliar. Ya kan? 1 miliar, tapi diklaim harganya 5 miliar. Di atas kertas. Karena pelukis itu untankable, gak jelas harganya. Nah, lalu dimilikilah si B. Nah, si B ini akhirnya lukisannya dibeli si A dengan harga 10 miliar. 10 miliar masuk ke rekening secara sah. Karena transaksi lukisan. Jadi ini nggak keluar uang sama sekali sebenarnya. Hanya bikin skenario cerita saja bahwa proses berjalannya mekanisme itu begini. Ada yang lebih parah lagi. Saya nggak mau sebut ini di Indonesia atau siapa. Yang lebih parah lagi itu ada. Ini pejabat. Ya. Ini bukan pelukis. Tapi dai. Atau ustadz. Nah, terus ini pejabatnya ini punya yayasan. Nah, itu nanti uangnya diputar-putar kayak sama, tapi melalui ustadz dengan tadi sodakoh. Nah, kayak gitu. Nah, yang lebih canggih itu pakai yang lebih sulit ya. Itu menggunakan perusahaan cangkang. Misalkan saya itu pejabat. Punya perusahaan sebanyak 40 perusahaan. Lima asli, 35 palsu. Terdaftar di
negara-negara Caribbean. Karena mereka adalah tax haven, negara-negara yang punya kerahasiaan tinggi tapi dengan aturan yang longgar. Itu ada Cayman Island, ada macam-macam lah negara-negara sana. Nah, siap nanti kalau ada suap masuk, ini udah bikin transaksi antara perusahaan saya yang 35 ini A dengan B. Ini perusahaan saya A, ini perusahaan saya B yang palsu. Ini saling bertransaksi aja. Jual beli apa gitu. Nah, tapi nanti transaksinya itu uang ini dimasukkan, disuntikkan ke perusahaan A ini jual ke perusahaan B, perusahaan ini jual-jual, terus akhirnya jualan ke yang asli. Jadi ini beli sesuatu yang asli, jualan ke asli, terus dipindah ke yang asli. Ini yang paling canggih. Tapi ini yang paling aman, karena harus melibatkan dunia internasional. Dia beroperasi di banyak negara. Nah, biasanya ini uang-uang narkoba, judi, rata-rata diputar di sini. Judi itu diputar di sini. Di perusahaan-perusahaan ini. Nah, biasanya juga pejabat-pejabat di banyak negara itu punya perusahaan ini. Kalau nggak percaya, cari majalah Tempo, kata kuncinya Panama Paper. Jadi, banyak sekali orang Indonesia, termasuk beberapa menteri di negeri ini, itu yang tercatat di Panama Paper. Panama Paper itu apa? Dia adalah dokumen hasil investigasi para wartawan tentang perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh semua orang. Nah, ternyata di Indonesia itu ada lebih dari 50 orang yang memiliki perusahaan-perusahaan cangkang. 50 orang ini, saya agak lupa, belasan diantaranya adalah para menteri. Belasan lainnya adalah para pejabat lah. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Luhut Binsar Panjaitan, dan sebagainya. Ini ada di majalah Tempo ini. Jadi perusahaan cangkang itu umumnya dia terdaftar di negara-negara itu loh, negara-negara sauplek itu loh di Laut Pasifik, Cayman Island dan sebagainya. Nah, ini biasanya ini digunakan untuk memutar uang-uang kejahatan dengan transaksi fiktif. Yang mereka lakukan itu hanya mengeluarkan nota saja. Nota putar, kirim ke perusahaan asli. Selalu begitu. Nah, kalau kita cermati situasi ini adalah ada gratifikasi, ada macam-macam, ada berbagai jenis korupsi. Inilah yang menjelaskan kenapa negara itu runtuh kalau korupsi itu eksis. Jadi saya itu termasuk orang yang meyakini Indonesia, bukan orang yang meyakini, orang yang secara konseptual mampu memahami Indonesia itu bisa bubar. Nggak ada garansi-garansi serius amat. Cara korupsi ini masih terus-menerus menjadi perkara yang paling serius di negeri ini. Konsepnya sederhana. Negara maju hari ini itu dihitung dari PDB per kapita. PDB per kapita. PDB per kapita. Nah, jadi disebut negara maju itu kalau PDB per kapitanya di atas, saya agak lupa lah, 12.000 Pak ya. Kita itu hari ini ada di kisaran 6.000 apa berapa ya, lupa ya. Ada di PDB per kapita tertentu. Tapi PDB per kapita ini sesungguhnya bullshit. Kenapa? Kalau korupsinya tinggi. Kalau semua pejabat itu koruptor atau dominan memakai uang ini,
Kenapa? Ya tadi konsepnya. Ini PDB tinggi karena masyarakatnya kan produktif. Masyarakatnya bekerja, bayar pajak, membuat penghasilan, membuat karya, lalu bayar pajak, membuat apa, lalu bayar pajak, membuat pajak. Negara dipenuhi dengan uang, tapi uangnya ini tidak kembali lagi ke masyarakatnya. Tapi dimaling oleh orang yang mengelola ini. Ini udah pasti tend to fail, punya kecenderungan untuk rungkat negaranya. Dan ini sudah bukti sejarah sejak zaman dulu. Kerajaan-kerajaan tumbang, kerajaan-kerajaan apa-apa itu, semua bermula dari perilaku foya-foya orang yang mengelola negara, mengambil uang rakyat sesuka hatinya, dan lain sebagainya itu rungkat. Bahkan kalau kita baca ya sejarah VOC, organisasi terkuat di muka bumi saat itu hancur kok dengan korupsi. Nah, maka ini situasi yang jadi ini masalah yang sangat serius sekali. Daya rusak korupsi itu sangat parah. Kenapa? Karena ini yang melakukan itu adalah para pemegang otoritas yang menggunakan kewenangannya untuk dirinya sendiri. Ini bisa menghancurkan ekonomi. Ekonomi itu bisa hancur ya. Sosial hancur, infrastruktur hancur, macam-macam lah, kriminalitas, ketidakadilan. Karena ini bayangkan misalkan hakim disuap, maka pembunuh lolos. Dia cerita ke siapa-siapa. Akhirnya ada pembunuh kedua. Pengen lolos, minta bantuan ke pembunuh pertama. Disampaikan ke sini. Bayangkan ini lingkaran setan ini mau sampai kapan? Maka korupsi adalah salah satu hal yang bisa menghancurkan sebuah negara. Nah, kira-kira itu perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf yang bagian korupsi malah terlewat cukup. Ini saya agak miss tadi soal waktu. Kira-kira masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau nggak ada saya akhiri. Tapi kalau ada monggo silakan. Mas izin bertanya, untuk nanti berarti yang kelompok korupsi itu nanti dia ngejelasin jenis-jenisnya sama perjuangannya atau cuma perjuangan untuk melawan korupsi itu aja ya Mas? Jawabannya terserah. Monggo, bebas. Ya, pada intinya sih apa yang sudah saya sampaikan kan sudah itu. Ya, mungkin bisa bermain di luar itu. Masih ada banyak hal yang bisa dibahas di perkara itu. Ada yang lain yang selain soal pertanyaan, presentasi, absen dan lain sebagainya yang lebih substantif? Nggak ada? Apapun soal disabilitas atau soal korupsi? Cukup? Loh, nggak ada. Cukup, Mas. Oke, cukup ya. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.